Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Andi Sulfitra Amelia. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Ya, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas-tugas perkembangan, di mana tugas ini diberikan oleh salah satu dosen saya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Penjaskesrek 2009. Pengertian tugas-tugas perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan menurut para ahli. Teori dorongan atau motivasi yang dikemukakan oleh Morgan, bahwa segenap tingkah laku distimulir dari dalam diri, bahwa motivasi adalah merupakan dorongan keinginan sekaligus sumber daya penggerak melakukan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Yang kedua yaitu teori dinamisme, mengatakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha yang positif. Ia akan selalu mencari pengalaman-pengalaman baru. Dan yang ketiga, Kartono berpendapat bahwa ekstensi anak dipastikan oleh adanya segenap kualitas hereditas, pengalaman masa lampau dan masa sekarang. Tugas-tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Adapun sumber faktor-faktor perkembangan diantaranya: 1. Kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot. 2. Belajar bertingkah laku bergaul dalam jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksualnya. Yang kedua yaitu tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga yaitu tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan, memilih teman hidup. Dan yang keempat yaitu tuntunan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa anak-anak, masa bayi dan awal masa anak-anak yaitu 0 sampai 6 tahun. Anak belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Belajar berjalan terjadi pada usia 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini tulang otot, tulang kaki dan otot susunan syarafnya telah matang dan untuk belajar berjalan. Yang kedua yaitu belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Yang ketiga, belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti menyampaikannya kepada orang lain dengan perantara suara itu. Yang keempat, mencapai kestabilan jasmani. Dan yang kelima, membentuk konsep-konsep kesederhanaan kenyataan sosial dan alam. Yang ketujuh, belajar membedakan benar dan salah. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa remaja, yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Adapun hakikat tugasnya yaitu belajar melihat kenyataan pada anak wanita sebagai anak wanita dan anak pria sebagai anak pria. Yang kedua, berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Yang ketiga, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Yang kedua yaitu mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Adapun hakikat tugasnya, remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Adapun hakikat tugasnya yaitu tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif dan merasa puas dengan fisiknya tersebut.
Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Adapun hakikat tugasnya yaitu membebaskan diri dari sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan atau bergantung kepada orang tua. Ada mengembangkan afeksi cinta kasih kepada orang tua dan mengembangkan sikap respek terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepada tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Adapun tugas-tugas perkembangan pada fase dewasa awal ini, yang pertama, mampu menjalin hubungan lebih matang dengan teman sebaya dan jenis kelamin. Yang kedua, mampu melakukan peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang ketiga, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Yang keempat, memiliki keberdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Yang keenam, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. Yang ketujuh, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Yang kesembilan, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Yang kesepuluh, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatan. Ini adalah tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa akhir yaitu: 1. Memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perbuatan-perbuatan fisik sebagai orang setengah baya. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang tambah tua. Tugas-tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut meliputi: yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama lanjut usia. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kewarganegaraan. Yang keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Yang ketujuh, kesiapan menghadapi kematian. Adapun penjelasan dari para ahli yaitu: yang pertama, Robert J. Vickers pada tahun 1961 yang mengartikan bahwa tugas-tugas perkembangan itu merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya, tetapi jika gagal akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Yang kedua yaitu Harlock pada tahun 1981 yang menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan-keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Dan adapun faktor-faktor sumber munculnya tugas perkembangan yaitu adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya membaca, menulis, berhitung, dan berorganisasi. Yang ketiga yaitu tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu itu sendiri yang sedang berkembang itu sendiri, memilih teman dan pekerjaan. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang tugas-tugas perkembangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena ini merupakan vlog pertama saya dan paling pertama saya berbicara di depan kamera seperti ini. Jadi mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih.
Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.